Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, dan insya-Allah kita akan lanjutkan hadis pada kesempatan ini, hadis nomor berapa? 8 atau 9 ya. Kita lihat dulu. Terakhir kita membahas hadis tentang jihad. Ya. Sekarang hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Judul hadis ini diberikan oleh Imam Nawawi adalah At-Taklif Bima Yustata'. Judulnya adalah At-Taklif Bima Yustata', yaitu Allah memberi beban kepada kita pasti dengan yang kita mampu. Tidak mungkin Allah bebani kita, mustahil. Allah berikan kita masalah, lalu kita tidak tahu jalan keluar, mustahil. Setiap masalah yang Allah berikan pasti ada solusinya. Setiap penyakit yang Allah turunkan pasti ada obatnya. Ini adalah bentuk pemahaman dari ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selalu Bapak Ibu dimuliakan Allah, ayat ini menjadi ayat favorit saat mungkin himpitan hidup makin bertambah, masalah hidup makin bertambah. Pergi ke kantor dapat masalah, pulang masalah pula, di perjalanan dapat masalah. Kalau lagu orang dahulu, gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang, tidak selesai-selesai masalah. Lalu dia mengatakan kepada dirinya, agaknya ini solusinya mungkin saya mati saja. Maka terjadilah bunuh diri, atau terjadilah kabur dari masalah. Ingat, kalau itu terjadi kepada kita, ingat ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mustahil Allah berikan kita sebuah takdir kecuali kita diberikan juga takdir berupa kemampuan untuk menjalani itu. Cuma kadang jalan keluarnya mesti ada usaha sedikit. Kadang untuk mendapatkan solusinya mesti ada ujian sedikit. Dan itu biasa. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, orang-orang yang bunuh diri itu kemungkinan dia belum pernah membaca atau belum pernah mendengar atau belum memahami ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya bunuh diri termasuk dosa besar. Dosa besar bunuh diri Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada alasan bagi seseorang untuk bunuh diri, tidak ada. Alasan untuk merasa putus asa dalam kehidupan, alasan untuk merasa hidup saya begini-begini saja, tidak akan ada kemajuan, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada perbaikan. Tidak ada alasan untuk bunuh diri, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan di dalam surat Al-Maidah itu ketika Allah bercerita, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat untuk kita sudah Allah sempurnakan semuanya. Cuma pertanyaannya bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul hadis ini Bapak Ibu, At-Taklif Bima Yustata'. Ya, ingat, hidup ini pasti ujian, pasti ada ujian. Kalau tidak ujian, tidak hidup namanya. Hidup ini pasti ada beban. Kalau tidak ada beban, tidak hidup namanya. Hidup ini pasti ada masalah. Kalau tidak ada masalah, bukan hidup namanya. Kalau ada orang yang mau hidup tanpa beban, tanpa masalah, tanpa ujian, tidak usah hidup. Cuma ujian itu, masalah itu, beban itu pasti mampu kita jalani. Pasti Bapak Ibu. Siapa yang bilang pasti? Allah. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan Allah tidak inginkan kesusahan untuk kalian. Yang Allah inginkan kemudahan, dan itu nanti akan kita lihat dalam hadis ini. Hadis ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadis nomor 9. Kalau Bapak Ibu masih ingat, masih tahun lalu lah ya, kita mengatakan bahwa hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam buku Al-Arba'in itu jumlahnya 42 hadis. Lalu ditambah oleh Imam Al-Hafiz, oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali 8 hadis lagi, karena beliau mengatakan kayaknya 42 ini masih ada yang kurang ditambahnya. Jadi Bapak Ibu, jumlah yang dikumpulkan Imam Nawawi 42 ditambah oleh Al-Hafiz Ibn Hajar menjadi 50, ditambahnya 8. Nah, ini hadis nomor 9. Ini hadis nomor 9. Dan ini hadis pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, kalau hadis nomor 1 Umar, hadis nomor 2 Umar, nomor 3 anaknya Umar, nomor 4 hadis Bunda Aisyah dan seterusnya. Belum ketemu Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah adalah
sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jumlahnya 5,000 lebih. Ya, ada yang mengatakan 5,000 lebih, ada yang mengatakan 4,000 menuju 5,000. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Padahal kebersamaan Abu Hurairah dengan Nabi hanya lebih kurang 4 tahun saja. Nanti kita akan coba ungkap kenapa beliau bisa meriwayatkan sekian ribu hadis, lebih kurang 5,000 hadis. Tetapi padahal beliau hanya 4 tahun bersama Nabi. Kita bacakan dulu hadisnya Bapak Ibu seperti biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdus Syams. Ya, Abdus Syams. Itu nama aslinya. Beliau ini Bapak Ibu dari suku Daus, Ad-Dusi. Beliau dari suku Daus. Dan Abu Hurairah ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masuk Islam, ya. Tetapi ketika dia masuk Islam, dia belum langsung datang ke Madinah. Dia belum langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa sebab Islamnya Abu Hurairah? Di sini diceritakan bahwa ada seorang laki-laki, dari sukunya Abu Hurairah ini, seorang laki-laki dari sukunya Abu Hurairah bernama Tufail, ya, bernama Tufail bin Amru Ad-Dusi. Ya, dia hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar ada nabi akhir zaman di kota Mekah, lalu dia datang ke kota Mekah, lalu orang Quraisy berusaha untuk mengusirnya agar dia tidak ketemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi takdir Allah berkata lain, akhirnya Tufail bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sedang salat, kemudian Tufail takjub dengan gaya ibadah Rasulullah. Melihat hal itu, Rasulullah ajak Tufail ke rumah beliau. Ada yang mengatakan ke Darul Arqam, ada yang mengatakan ke rumah beliau. Kemudian Rasulullah ajarkan Islam dan akhirnya Tufail masuk Islam. Lalu Tufail pergi ke kaumnya, kampung Ad-Daus, ya, di daerah Yaman. Lalu dia dakwahkan Islam karena Tufail ini agak sedikit keras. Agak sedikit dibilang kasar tidak, tapi agak keras dalam berdakwah. Awal-awal ditolak dakwahnya oleh suku Daus. Kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ceritakan apa yang terjadi. Rasulullah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Berdakwahlah dengan lemah lembut. Artinya pilihlah kata-kata yang lembut, pilihlah kata-kata yang pas, jangan main keras. Istilah awak, jangan main patah tabu. Akhirnya dia kembali, dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia minta doa kepada Rasulullah, doakan kaumku. Lalu Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus, ya, suku Daus. Kemudian Tufail kembali dan masuk Islam puluhan orang, termasuk yang masuk Islam di antara puluhan orang itu adalah Abu Hurairah. Waktu itu namanya Abdus Syams. Kemudian setelah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diganti nama menjadi Abdurrahman. Nama ayahnya Sakhar. Jadi nama asli Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama aslinya. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Dari suku Daus. Digelari Abu Hurairah, ya, karena beliau ini sering kedapatan membawa atau menggendong anak kucing. Ya, beliau sayang betul kepada kucing. Makanya Bapak Ibu, kucing itu salah satu bahasa Arabnya adalah hirrah. Mungkin yang kita tahu qittun atau qittah. Kemudian hirrah, ada lagi sinnaur. Ini adalah beberapa istilah Arab yang maknanya kucing. Ya, bahkan para ulama berbeda pendapat. Hukmu bai'is sinnaur, hukum jual beli kucing. Nah, kalau kita pancing mungkin ini akan banyak pertanyaan. Itu sama Ustaz fikih lah nanti.
Ya, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Abu Hurairah suka dan sering kedapatan menggendong anak kucing atau menyimpan anak kucing di balik jubahnya, maka beliau diberi gelar Abu Hurairah. Dan bahkan mungkin di antara kita tidak kenal dengan nama aslinya. Lebih sering mendengar Abu Hurairah daripada Abdurrahman bin Sakhar. Sama ketika kita lebih kenal dengan Abu Bakar daripada Abdullah bin Abi Quhafa. Kita lebih kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar, daripada Jundub bin Junadah. Banyak lagi sahabat-sahabat yang ada sahabat itu namanya Abu Ruqayyah, ada sahabat itu namanya Abu Darda, ya, Abu Sufyan setelah Fathu Mekah masuk Islam. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, Abu Hurairah nama aslinya Abdul Syams, lalu diganti oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman, nama ayahnya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Diberi gelar Abu Hurairah karena dia sering kedapatan menggendong atau tampak betul dia perhatian dengan anak kucing. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, Abu Hurairah ini min ahli suffah. Beliau miskin. Di Madinah beliau tidak punya rumah. Beliau tidak punya rumah, beliau tak punya keluarga di sana. Beliau ahlus suffah. Apa itu ahlus suffah? Mereka yang tinggal di teras-teras Masjid Nabawi. Tetapi mereka bukan pengemis. Mereka memang tidak punya rumah. Ya. Sebahagian besar ahlus suffah itu, mereka pergi kalau sudah siang saatnya bekerja, mereka pergi mencari kayu untuk dijadikan kayu bakar. Lalu mereka jual kayu itu. Jadi mereka walaupun miskin, tidak punya rumah, tetapi mereka tidak mengemis. Termasuklah ahlus suffah ini Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Suatu ketika Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah menceritakan, karena tidak ada makanan aku sangat lapar. Ya. Lalu Abu Hurairah sampai agak sedikit meringkuk sambil memegang batu ditekan ke perutnya. Lapar Bapak Ibu, tidak ada makanan. Dan itu ya, kalau tidak salah setelah salat Isya dalam riwayatnya dikatakan, kemudian beliau itu berada di dekat pintu, lalu lewatlah Abu Bakar. Ya. Lalu Abu Hurairah mengatakan, bertanya kepada Abu Bakar tentang tafsir ayat yang berkaitan dengan memberi makan. Aiko kode minta makan. Ya. Beliau bertanya, lalu Abu Bakar jelaskan tafsir itu dan selesai. Istilah orang kini tidak peka saat itu. Lalu lewat Umar, ditanya lagi oleh Abu Hurairah, ya Umar, apa tafsir tentang ayat ini? Itu tentang it'amut ta'am, memberi makan. Kalau tidak salah yang di surah Al-Balad itu. Ya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatan wa hadainahun najdain, an-najdain. Kan salah satunya memberi makan orang miskin. Dijawab oleh Umar tafsirnya begini. Abu Hurairah tahu sebenarnya tafsir itu. Cuma tidak, karena beliau malu minta makan. Itu wibawa. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang sering meminta-minta, terlalu sering meminta, nanti di akhirat wajahnya meleleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan terlalu sering meminta. Saat kita butuh silakan minta. Tetapi saat kita punya dan mampu untuk mengusahakannya, jangan minta. Mungkin mendengar hadis ini Abu Hurairah malu meminta langsung. Barulah selang beberapa saat keluar sallallahu alaihi wasallam. Keluar Rasulullah, manusia yang paling sayang kepada para sahabat, manusia yang paling mengerti kondisi para sahabat, manusia yang paling peka. Ketika Abu Hurairah bertanya hal tersebut pada Rasulullah, Rasulullah langsung bilang, ya, sinilah ke rumah. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ada sedikit makanan di situ, lalu ada seperti bejana yang berisi susu, sedikit saja, tidak banyak. Sebelum mulai makan, apa kata Rasulullah kepada Abu Hurairah? Panggil ahlus suffah yang lain. Mungkin di dalam hati Abu Hurairah, kok tidak barang banyak je Nabi, kadimbo lo yang lain. Ya mungkin lebih kurang 40-an orang lah jumlahnya, atau mungkin hampir 40. Kemudian karena ini perintah Nabi, sam'an wa ta'an, sami'na wa ata'na, dipanggillah ahlus suffah. Dan memang begitulah adatnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang mengundang dia yang terakhir makan. Jadi kalau kita punya hajat,
punya baralik. Dan biasanya kan memang begitu ibu-ibu. Kalau sahur tuh biasanya ibu-ibu yang paling pertama jago, tapi yang paling terakhir makan. Kan begitu adatnya. Dan ketika ketika Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah panggil ahlu suffah, berkumpullah, penuh rumah Nabi sampai keluar. Digilirkanlah susu dan makanan tadi. Heran Abu Hurairah, tidak habis. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu ketika mungkin Bapak Ibu ingat ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq juga ada kondisi di mana makanan sangat kurang, minuman sangat kurang, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala seluruh pasukan cukup, bahkan kenyang, bahkan berlebih makanan. Ini juga terjadi. Sudah makan semuanya, tinggallah Abu Hurairah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini ada dua riwayat Bapak Ibu. Ada yang mengatakan Rasulullah dulu yang minum. Ya, karena Abu Hurairah juga mendahulukan Rasulullah SAW. Ya. Setelah Rasulullah minum, setelah Rasulullah makan, lalu Abu Hurairah lagi yang minum. Disuruh minum, lagi ya Abu Hurairah, lagi. Bahkan sampai Abu Hurairah bilang, "Dak do tampek le Nabi." Masih susu tu. Susu je makanan tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah meninggal di kota Madinah, ada yang mengatakan lebih tepatnya di dekat Wadi Aqiq di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau ada yang mengatakan para ulama sejarah selamat dari fitnah di masa sahabat. Beliau meninggal di akhir kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Artinya sudah jauh nih dari zaman Rasulullah SAW, dan itu sudah terjadi fitnah. Kalau Bapak Ibu mendengar kisah dari ustadz yang membicarakan sejarah atau guru yang membicarakan sejarah, yang dimaksud dengan fitnah itu adalah dimulai dari terbunuhnya Uthman bin Affan. Uthman bin Affan meninggal dibunuh setelah dikepung, lebih dari sebulan dikepung rumahnya. Nah, ini adalah awal mula perpecahan di tubuh umat Islam. Terbunuhnya Uthman bin Affan menimbulkan fitnah. Apa itu fitnah? Ya, mulai hancur umat ini, mulai terbagi-bagi kelompoknya. Ada yang pro, ada yang kontra, dan seterusnya. Lalu Abu Hurairah dalam riwayatnya, dalam sejarah biografi beliau, diceritakan beliau selamat dari fitnah. Mulai dari fitnah terbunuhnya Uthman, kemudian fitnah yang terjadi di perang Jamal. Kalau Bapak Ibu baca sejarah, ketika pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ardhahum hendak memberikan pelajaran kepada pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum wa ardhahum di Syam. Nah, itu dalam perjalanan itu terjadi perang namanya perang Jamal. Itu nama Abu Hurairah juga tidak terlalu muncul. Ya. Dan di perang Siffin saat Ali bin Abi Thalib memberikan pelajaran peringatan. Karena dalam surah Al-Hujurat apa kata Allah? Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah mereka yang membangkang. Saat itu Muawiyah membangkang kepada Ali bin Abi Thalib. Dan pembangkangannya pun sebenarnya berdalil. Muawiyah mau segera tegakkan qisas bagi pembunuh Uthman. Ali bin Abi Thalib bilang, iya, nanti kita tegakkan. Kita dirikan dulu negara yang stabil. Karena tidak mungkin ada mahkamah yang adil kalau negaranya tidak stabil. Ali bin Abi Thalib ingin menegakkan hukum Allah, Muawiyah juga ingin menegakkan hukum Allah. Kalau ada yang mengatakan Muawiyah tidak rela Ali menjadi khalifah makanya tidak mau berbaiat, ini pendapatnya lemah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, Muawiyah bukan membangkang karena tidak rela Ali jadi khalifah, tidak. Karena Muawiyah mau ditegakkan qisas. Kata Ali bin Abi Thalib, qisas itu ditegakkan melalui mahkamah. Harus ada peradilannya, pengadilannya. Dan tidak mungkin ada pengadilan yang adil kalau negara sedang tidak stabil. Wah, dua-duanya ingin menegakkan hukum Allah. Karena saat itu Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin, beliau yang menjadi pemimpin, maka hitungannya saat itu Muawiyah menjadi pembangkang, bukan bughat, berbeda. Ya. Lalu kemudian diperangilah. Makanya dalam surat Al-Hujurat itu faqatilul lati tabghi. Jadi Muawiyah bukan mau mengganti sistem negara, bukan mau kudeta, enggak. Jadi
peperangan antara Ali dan Muawiyah ini Bapak Ibu dimuliakan Allah adalah peperangan yang masyru', yang dalilnya ada. Dan kata para ulama, laula Ali ma alimna qital al-baghi. Kalaulah bukan kerana Ali bin Abi Talib, maka mungkin kita tidak tahu adab atau fikih untuk memerangi saudara yang membangkang. Salah satu fikihnya adalah harta yang tersisa setelah perang itu bukan menjadi harta rampasan perang. Tak boleh diambil. Kalau melawan orang kafir, tertinggal harta mereka itu jadi ghanimah. Tapi kalau memberikan pelajaran, memberikan peringatan kepada saudara-saudara yang tidak mau patuh saat itu, harta mereka itu tetap milik mereka, bukan menjadi ghanimah. Itu salah satu adabnya. Dan itu diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib saat perang Jamal, beliau tidak mengambil sedikit pun ghanimah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama Abu Hurairah tidak banyak muncul dalam perang Jamal dan perang Siffin. Kok sampai syuruk saya? Ya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadis ini singkat, makanya agak kita lebihkan sedikit pada kisah Abu Hurairah. Muncul pertanyaan tadi, kenapa Abu Hurairah bisa banyak meriwayatkan hadis padahal beliau hanya 4 tahun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Kenapa bisa banyak? Ada 2 alasannya. Yang pertama, karena Abu Hurairah tidak punya bisnis. Beliau tidak punya kebun, beliau tidak punya dagangan. Jadi beliau pernah mengatakan, saya ini adalah imru'un faqir. Saya ini orang fakir, miskin. Orang pergi berdagang, orang pergi berkebun. Saya, apa yang mau saya dagangkan? Kebun siapa yang mau saya garap? Makanya kata Abu Hurairah, saya ambil kesempatan karena saya tidak sibuk dengan dagang, saya tidak sibuk dengan kebun, makanya saya ambil kesempatan untuk sibuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibuk. Makanya beliau sering menceritakan ada orang datang, beliau duduk dekat Nabi, beliau duduk. Ada orang datang, beliau ceritakan dalam hadis. Beliau paling tahu tentang itu. Dan yang kedua, alasan kenapa Abu Hurairah bisa banyak meriwayatkan hadis padahal hanya 4 tahun lebih kurang bersama Nabi, karena beliau bertanya kepada sahabat yang lain tentang hadis Nabi. Contoh umpamanya, sewaktu terjadi sebuah kejadian ini A, B, C, apa yang Nabi katakan? Apa yang Rasulullah lakukan? Apa perintah Nabi? Apa larangan Nabi? Didengar oleh Abu Hurairah dan diingatnya, dihafalnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat dalam meriwayatkan hadis ada 2 jalannya. 1, mendengar langsung dari Rasulullah atau melihat langsung dari Rasulullah. 2, mereka dengar dari sahabat lain. Dan sahabat tidak mungkin berbohong, mustahil. Karena Allah sudah memberikan rekomendasi mereka tidak akan berbohong, mereka tidak akan curang. Bahkan untuk ahli Badar saja Allah mengatakan i'malu ma syi'tum. Untuk orang yang ikut perang Badar saja kata Allah kepada mereka, lakukan apapun yang mau kalian lakukan, kalian sudah diampuni Allah dosanya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 2 sebab yang menjadikan Abu Hurairah sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis padahal beliau hanya sebentar bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tapi untuk hadis ini Bapak Ibu, Abu Hurairah langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah, kata Abu Hurairah. Apa yang beliau dengar? Kata Rasulullah, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Ini yang pertama. Dan ini dia hanya ada 3 bagian hadis. Yang pertama kata Rasulullah, semua yang aku larang tinggalkan secara mutlak, tinggalkan seluruhnya. Semua yang aku larang kata Rasulullah, tinggalkan seluruhnya. Bagian kedua dari hadis ini, dan semua yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian. Untuk larangan tidak ada kata-kata semampu kalian. Untuk perintah ada semampu kalian. Dan ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa simpulkan, 1, meninggalkan dosa itu lebih ringan daripada mengerjakan perintah. Kenapa? Karena kalau mengerjakan solat butuh tenaga, Pak. Berdiri, rukuk kok sakit pinggang kadang itulah. Payah bangkit, payah i'tidal. As-salatu khairum minan naum. Ngantuk-ngantuk bangkit dari tempat tidur, jalan ke masjid, jalan untuk berwuduk,
butuh effort kata orang, butuh usaha, butuh tenaga. Makanya kata Rasulullah, semua yang aku perintahkan harus kalian kerjakan semampunya. Dalam hadis kata Rasulullah, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu berdiri. Kalau tidak bisa, faqa'idan. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa, fa'alal jamb. Kalau tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, maka berbaringlah. Bukan tidur, berbaring. Tapi kalau untuk meninggalkan sesuatu Bapak Ibu, tidak perlu tenaga. Diam saja awak di rumah, tidak jadi awak main nampuk kakadai. Mudah. Untuk meninggalkan dosa, mudah. Diam saja kita, tidak usah bergerak. Tidak jadi ghibah. Diam saja kita, tidak usah bergerak. Tidak jadi terambil hak orang. Jadi untuk meninggalkan sesuatu, karenanya kata Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Secara mutlak kata Rasulullah, semua yang aku larang tinggalkan. Karena untuk meninggalkan sesuatu tidak perlu tenaga, cukup tidur saja kita. Diam saja di rumah. Tahan saja mulut. Tapi kalau untuk mengerjakan sesuatu, mastata'tum, semampu kalian, kerjakanlah. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita. Rahmat Allah kepada kita. Nah cuma ini adalah untuk awal-awal. Bagi orang yang sudah terbiasa berbuat dosa, maka dia perlu tenaga juga untuk meninggalkan dosanya. Itu sudah parah. Itu sudah gawat. Itu sudah tidak ada lagi alarm dalam hatinya. Padahal Bapak Ibu, di dalam hadis nanti ada hadis berikutnya, salah satu ciri-ciri dosa adalah mahaka fi nafsik, yang membuat jiwamu ragu-ragu, takut. Ada orang maling yang nyoimbau orang atau nyolef sambil maling, tak ada Bu, Pak. Pasti dia maling, diam-diam. Dia mencuri sendal, diam-diam. Dia mengambil hak orang, diam-diam. Karena dia takut dan tak mau orang melihat. Tapi kalau sudah pro Bapak Ibu, sudah profesional, tidak ada lagi alarm dalam hatinya. Bahkan kalau tidak mencilok sehari tidak tenang, itu loh. Sudah Allah balikkan fitrahnya. Ini berbahaya. Kalau sudah sampai ke tingkat itu berbahaya. Maka Bapak Ibu, selagi dosa itu belum menguasai diri kita, maksiat belum lagi menguasai diri kita, pastikan kalau memang kita mau keluar rumah, kita mau keluar nih. Kita mau keluar ke mana? Mau berkumpul dengan siapa? Karena untuk melakukan dosa itu untuk meninggalkan dosa tak perlu tenaga. Bahkan untuk mengerjakannya yang perlu tenaga. Dan ini sering disampaikan oleh orang-orang guru-guru kita, itulah yang membingungkan. Hal yang melelahkan, yang merugikan, yang mengeluarkan modal besar, orang mau. Coba Bapak Ibu dimuliakan Allah, mohon maaf. Ada kemarin kafe atau yang baru bar yang baru ditutup itu, Holy Wings itu. Kabarnya masuk saya bayar. Alun minum, alun makan, alun pesan jusnya atau macam-macamnya, masuk saja bayar. Untuk mendengarkan konser bayar sekian. Tapi untuk bayar ngaji, marah 20.000, marah TPA 30.000, 15.000, 10.000 atau mungkin gratis. Tidak ada, berpikir 10 kali. Nah maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang Rasulullah perintahkan kerjakan semampu kita. Yang Rasulullah larang tinggalkan, karena meninggalkan larangan tak perlu tenaga, tak perlu usaha yang besar. Dan yang poin terakhir dari hadis ini adalah fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Yang membuat orang-orang sebelum kalian celaka adalah mereka banyak tanya dan mereka selalu berusaha untuk berbeda dari perintah nabi mereka. Pertanyaan itu Bapak Ibu, ada yang mahmud, ada yang mazmum, ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji itu adalah soalul amal wal ilm. Pertanyaan untuk kita beramal, untuk kita amalkan, dan soal untuk mendapatkan ilmu. Adapun soal yang terlarang, pertanyaan yang terlarang yang membuat umat-umat terdahulu celaka adalah satu, at-ta'annud, yaitu tasyaddud ekstrim, seperti yang diabadikan Allah dalam surah Al-Baqarah. Bani Israel bertanya, sapi yang mana? Sapi betina yang mana? Warna apa? Apa bentuk? Sampai susah mereka. Semua orang Bapak Ibu di kelas kata gurunya, besok pakai kemeja ya semuanya. Aman tuh, kemeja apapun. Ada orang bertanya, yang pendek atau yang panjang lengannya Bu?
Yang garis-garis atau yang polos? Kalau dari jawab makin susah. Padahal tadi sudah mudah. Pakai kemeja, titik, selesai, pulang. Besok kemeja panjang, pendek, kotak-kotak, garis-garis, bermotif, bebas, boleh. Ini ta'annud, tidak boleh. Kemudian yang kedua, soal yang tidak ada manfaatnya. Soal yang tidak ada manfaatnya termasuk menyoalkan apakah ayah ibu Nabi di neraka. Ini soal yang mazmum, yang tercela, tidak ada manfaatnya. Dan yang ketiga yang tidak boleh adalah menyoalkan, mempertanyakan sifat-sifat Allah dengan pertanyaan bagaimana. Bagaimana tangan Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana telinga Allah. Kan Allah maha mendengar. Baha telinga Allah. Allahnya pacik-pacik lo telinganya. Li mudiku telinga Allah. Na'udzubillah. Tak boleh pertanyakan itu. Ya. Tafakkaru fi khalqillah. Yang boleh kita pertanyakan adalah ciptaan Allah. Adapun mempertanyakan bagaimana tentang sifat Allah, itu termasuk pertanyaan yang akan membuat kita celaka. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, bukan berarti tidak boleh bertanya. Kalau pertanyaan itu akan menambah ilmu dan menambah amal kita, silahkan. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, bahkan Ibnu Umar, Zaid bin Thabit, juga Ubay bin Ka'ab tidak mau menjawab pertanyaan yang belum terjadi. Apa hukumnya kalau ditanya, lah terjadi Alun, terjadi dulu baru tanya kamu. Itu saking mereka hati-hati. Maka ada pertanyaan, apa hukumnya? Saya sudah berwudu, kemudian saya masuk ke mulut sapi lalu keluar dari mohon maaf pantatnya. Apakah batal wudu saya? Pertanyaannya itu. Ada dulu pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya kalau laki-laki haid? Kalau ada laki-laki hamil? Pertanyaan seperti itulah yang akan membuat kita celaka. Tapi kalau pertanyaan sekali lagi untuk ilmu dan amal, silahkan tanya. Makanya Allah katakan, fas'alu ahla dzikri. Tanya orang yang berilmu untuk mendapatkan ilmu dan amal. Jadi kalau pertanyaan itu membuat kita semangat beribadah, bertambah rakaat salat duha kita, semangat tahajud, semangat berinfak, silahkan tanya. Tapi kalau pertanyaan itu hanya sekadar pertanyaan, maka jangan. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, saya tutup dengan sebuah kisah yang sangat singkat tentang pertanyaan ini. Dan memang manusia ini ada yang kadang suka bertanya. Ada seorang syekh bernama Syekh Al-Arifi, mungkin kita kenal beliau. Beliau menceritakan suatu hari beliau berada di sebuah negara di Arab, di Mesir. Beliau baru selesai memberikan ceramah di sana. Beliau Masya Allah terkenal, Syekh Arifi. Lalu sampai di bandara, nama beliau sudah dipanggil karena beliau syekh terkenal. Ya, pesawat sudah mau take off, tapi belum ada di pesawat. Maka ditunggu sebentar. Dipanggil-panggil pada penumpang Syekh Al-Arifi ini, ditunggu. Beliau dah buru-buru bersama timnya. Lalu sampai di ruang tunggu, nampak orang Mesir, Syekh Arifi. Lalu dia pegang tangan Syekh Arifi, dibilangnya, ya Syekh, soal. Ya Syekh, saya ada pertanyaan satu aja. Ini mumpung ketemu dengan orang terkenal, mumpung ketemu dengan Syekh yang alim, dilihat alim, punya ilmu, mampu menjawab banyak pertanyaan. Lalu kata syekhnya, saya buru-buru nih, nama saya sudah dipanggil. Satu cuma Syekh, satu, penting sekali penting. Yaudah silakan. Lalu dia bertanya, Syekh, saya punya istri. Istri saya itu pokoknya tidak mau diatur, tidak mau patuh sama saya, tidak mau akur sama mertua saya. Pokoknya jauhlah dari istri yang salihah. Lalu kata syekhnya, kalau begitu ajarkanlah dia, ajak dia ke majlis ilmu. Kata yang bertanya ini, sudah Syekh, sudah. Lalu katanya, ajaklah dia mungkin ya jalan-jalan supaya dia mau berubah, mau patuh, atau tambah uang belanjanya begitu. Sudah Syekh, saya sudah tambah. Saya alhamdulillah punya cukup uang, saya sudah tambah. Lalu kata Syekh Arifi, cari mediator yang bisa menasihati dia. Kadang dia tidak bisa menerima nasihat dari suaminya, kadang tidak bisa menerima nasihat dari mertuanya, orang tuanya. Cari orang ketiga. Sudah Syekh. Lalu kata Syekh ini lagi, sekolahkan dia, kasih dia sekolah agama. Juga tidak mau. Kata Syekh ini, ya sudah, kalau memang dia tidak bisa diajarkan, tidak mau patuh juga, sudah ada mediator juga tidak bisa, diikutkan majlis taklim juga tidak mau berubah, ya ceraikan saja lagi. Kata Syekh Arifi. Apa kata yang bertanya? Allah ambo carayan lo Syekh. Tu kecil Syekh Arifi. Tu mengapa tanya? Yo nampak dia ambo Syekh tu. Tanya salah Syekh. La ilaha illallah. Nah ini sebagian orang kadang ada yang tipenya udah itu Pak. Kadang memang hobinya bertanya.
Naudzubillah. Maka hati-hati kita. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, pertanyaan untuk ilmu dan amal silahkan. Selain itu mungkin perlu kita filter seketat mungkin agar kita tidak celaka dengan banyak tanya kita. Wallahu a'lam bishawab.